Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah lahibazani Allah wa iyyakum uhibbukum fillah. Insyaallah siang ini kita akan mengkaji tentang atau tematik ya, masih berkaitan dengan pendidikan anak, yaitu yang lebih luas lagi, mungkin rangkuman dari selama ini kita bahas, yaitu mendulang pahala dalam mendidik keluarga. Tentunya kalau disebut keluarga menyakup suami istri, anak, itu yang utama. Seorang suami dengan pasangannya dan anak-anaknya atau keturunannya. Kemudian nanti ke atas, ke samping, ya ke atas bapak-bapaknya, mertuanya, ke samping saudara-saudaranya. Tapi yang utama adalah yang disebut keluarga adalah pasang suami istri dengan anak-anaknya, kalau ada, kalau tidak bagaimana suami istri itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya telah berpesan kepada kita bahwa itu semua merupakan perkara yang penting. Dalam surat Furqan ayat 74, bagaimana Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dalam surat Kahfi ayat 46, harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan perkara-perkara yang baik, al-baqiyah dalam beberapa tafsir dikatakan di situ adalah amal soleh. Di situ juga di dalamnya pasangan-pasangan yang solehah atau istri-istri yang solehah atau keluarga. Ya, khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu lebih baik ya apa yang diberikan dari Allah untuk kamu, dan lebih besar ganjarannya, dan sebaik-baik angan-angan atau cita-cita. Suatu yang baik untuk kita cita-citakan. Dan manusia ya, fitrahnya manusia, kepala keluarga terutama, bagaimana dia sanggup bangun pagi, sanggup menempuh rintangan, kepayahan atau kepenatan dalam satu hari untuk apa? Ya, untuk kesejahteraan anak istrinya. Bagaimana untuk mencukupi secara materi, ya, sehingga apapun dia lakoni, dia jalankan. Ya, untuk menumpuk atau mengumpulkan pundi-pundi harta yang bermanfaat untuk anak istrinya. Maka kita lihat kalau pagi betapa sibuknya jalan, kemacetan dan aktivitas, itu semata-mata keumumannya adalah bagaimana ya, anak istrinya itu dalam kehidupannya ya, dapat menjalani dengan baik, atau bahasanya adalah sejahtera. Semangat itu tentunya hal yang normal ya, sehingga persaingan, perdagangan dan seterusnya sangat ketat. Semata-mata apa? Bagaimana ya, dia mencukupi anak istrinya. Dan kita lihat kesungguhan itu dari setiap, dan kita rasakan hal itu. Nah, itu masalah dunia yang sudah sepatutnya seperti itu, dan lebih patut lagi adalah kita mendulang ya, pundi-pundi pahala untuk akhirat kelak, yaitu kelangsungan hidup kita ya bersama keluarga kita di akhirat kelak. Karena tentunya setiap orang ingin ya bersama yang dia cintai.
Ya, berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, ya, almar'u ma'aman ahabbah. Seorang badui bertanya kepada Nabi tentang kiamat dan ya tentang dengan siapa. Maka Nabi menjawab, seorang akan bersama dengan yang dia cintai. Yang terutama adalah kita mudah-mudahan menjumpai Allah bersama para nabi, sahabat, as-siddiqin wa syuhada dan sholihin. Namun tentunya kita ingin juga keluarga kita bersama kita. Nah, semangat kita di dalam meraih dunia mungkin sebagian ada yang lebih ataupun tidak akan padam. Nah, alangkah sekarang lebih baik lagi semangat itu ditingkatkan, tapi areanya, wawasannya diluaskan lagi, yaitu semangat untuk mendulang pahala untuk kesejahteraan hidup kita di akhirat kelak. Nah, ini yang perlu kita manage dengan baik. Kalau kita memperhitungkan antara income ya setiap bulan dan pengeluaran, terus kita berusaha bagaimana anak istri kita bisa merasakan kelebihannya dengan tamasya, jalan-jalan, ya nginap di hotel atau di tempat yang lebih baik dari rumahnya dan seterusnya. Maka jangan sebatas itu pemikiran kita. Bagaimana tempat mereka juga di akhirat kelak, ya menempati singgasana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kita, ya yang dikatakan bahwa di bawahnya tajri min tahtiyal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, dan di dalam hadis lain disediakan juga karena keimanan, ya itu akan disediakan rumah dalam bentuk mutiara yang di situ ada ruangnya yang tidak habis dengan sejauh mata memandang dan seterusnya. Ini juga harus kita persiapkan, ya, yaitu dengan apa? Dengan pendidikan yang benar, tarbiyat Islamiyah, as-sahihah. Nah, inilah sikap daripada ibadur rahman. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur Rahman, orang yang selalu memohon kepada Allah dengan permohonannya, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikan kepada kami dari istri-istri kami, dzurriyyatina dan dari keturunan kami qurrata a'yunin, yaitu mereka-mereka yang menyedapkan hati, menyedapkan pandangan mata, artinya anak-anak yang soleh dan bertakwa. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Kalau kita ingin menjadi pemimpin di dunia dan di akhirat, pemimpin orang yang takwa hendaknya orang yang paling takwa. Kalau kita ingin menjadi pemimpin orang-orang muttaqin, anak kita, istri kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita dahulu ibda binafsik, mulai dari diri kamu, kata Allah kepada Nabi. Nabi memulai dari dirinya, kemudian kepada istrinya Khadijah dan seterusnya, pada anak-anaknya. Inilah ya perubahan yang harus ditekankan, yaitu untuk merubah diri kita sendiri. Karena tidak akan terjadi, tidak akan kita dapat mendulang pahala begitu banyak dalam mengurus keluarga kita, kecuali kita mau merubah diri kita sendiri. Ya. Dan di dalam kehidupan berkeluarga itu banyak sekali peluang-peluang yang kalau kita perhatikan tidak ada ruginya sedikit pun. Dan ini yang seharusnya membuat kita semangat. Sebagaimana tadi, kalau seorang pagi keluar bekerja keras, mesti ada yang membuat semangat. Salah satunya mungkin gaji, ya, bonus, pangkat dan seterusnya. Makanya dia lakoni bertahun-tahun sampai pensiun. Ada yang setelah pensiun retired masih lagi cari tambahan lagi, ya begitu sampai mati, kan begitu. Nah, itu untuk urusan dunia yang setelah itu akan ditinggalkan. Sedangkan ini untuk urusan yang akan kita tempati, rumah di jannah, yang harus dari sekarang kita sudah memikirkannya, rembuk dengan anak-anak kita ketika makan,
Ya alhamdulillah kita sudah punya rumah, orang lain belum punya rumah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita ya ada untuk yang kita makan, alhamdulillah. Nah, kita tanya bagaimana nanti kita di jannah? Apakah kita mau punya rumah atau bagaimana? Nah, wah tentunya anak istri akan menjawab mau, karena pernah susah tidak punya rumah. Kalau tidak punya rumah di dunia masih bisa ngontrak, nggak bisa ngontrak bisa numpang, nggak bisa numpang ya di kolong jembatan. Ya, kardus-kardus masih bermanfaat. Di sana nggak ada, nggak punya rumah di sorga, di mana tempatnya? Neraka. Otomatis nggak ada jembatan antara sorga dan neraka, numpang di situ nggak ada. Nggak bisa juga orang yang masuk sorga kita tumpangin, ya tidak ada itu. Ya. Seorang suami masuk surga, istrinya nggak bisa numpang. Seorang istri masuk surga, kalau suaminya nggak masuk surga nggak bisa. Sebagaimana Firaun dengan istrinya Asya, atau sebagaimana Nabi Nuh dengan anak istrinya. Ya, Allah pisah, itu seorang nabi, contoh yang paling top udah nabi. Ya apalagi kita. Nah di sini maka ada satu yang menjadikan kita semangat untuk mendidik atau membina keluarga kita. Salah satunya adalah satu jelas pahala. Kedua, kebersamaan kita di dunia supaya langgeng sampai di akhirat. Kita menikmati taman-taman sorga, yaitu dengan majelis ilmu. Ajaklah ya anak-anak kita, anak istri kita ke majelis ilmu. Ya, di sana nanti kita akan bersama-sama di taman-taman sorga, Raudhatul Jannah. Terus bahwa tarbiyah as-sahihah seorang suami kepada istri terutama. Kenapa? Karena si istri adalah apa? Madrasatun, al-ummu madrasatun. Istri adalah atau wanita, ibu adalah madrasah untuk anak-anak kita. Oh, ternyata kita nggak mampu. Tidak semua memang kita harus tangani langsung, baik tentang pendidikan atau tentang kepahaman agama terhadap istri kita. Tidak harus, tapi kita bisa memfasilitaskan ya dengan bahan bacaan, bagaimana para ulama menasihati, jadikanlah rumah sebagai maktabah. Ya, selain sebagai tempat istirahat, di dalamnya ada sakinah, mawaddah, warahmah, juga tentang keilmiahan. Ada satu ruangan yang kita siapkan karena kita nggak bisa ceramah, nggak bisa nasihat. Sediakan buku-buku yang bagus untuk istri kita. Ya, mungkin selama ini masih koran atau majalah. Gak apa-apa, banyakin aja buku itu. Nanti juga lama-lama kita pergi, dia lihat ya apaan sini yang dibeli nih, kok beli beginian, nggak ada gambarnya, cuman Quran hadits ya begitu. Lama-lama dia ini setelkan radio yang bagus seperti Roja ya Paris Tel ya, karena kita nggak mampu, karena sibuk, keterbatasan ilmu, waktu dan seterusnya. Jadikan rumah kita adalah tempat majelis ilmu, diantaranya ada satu ruangan yang seperti maktabah keluarga, perpustakaan keluarga. Nah itu juga selama dia membaca karena saran kita, itu akan mengalir nanti pahalanya kepada kita. Ya, haditsnya jelas, yang semua sudah hafal dan sering diulang. Idza mata ibnu Adam qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bi aw waladun salihun yad'ulah. Ini keuntungan ya, kita mendulang pahala ya dengan mendidik anak menjadi soleh, maka kesolehannya akan kita rasakan di alam barzah. Terus kita sedekah jariyah, dan sebaik-baik sedekah li ahlikum, kepada keluarga kamu, yaitu terutama istri. Belikan, jangan hanya ya bagus membelikan emas tiap tahun tuh bagus. Ganti apa, ada yang hobinya ganti sofa ya silahkan, tapi belikan juga buku-buku yang bermanfaat. Ketika kita membelikan, modal kita beli, nggak ngarang. Bayangkan kalau setiap suami suruh nulis, nggak bisa, banyak yang minta pensiun jadi suami, berat. Pak, misalkan si istri, coba tolong tuliskan saya tentang bab fikih, fikih muamalat, kita disuruh nulis sendiri, ya berat. Kalau syarat istri meminta syarat seperti itu, dalam 3 bulan ini kalau abang nggak nulis semua tuh fikih,
dari taharoh sampai fikih-fikih ini udahlah kita berpisah aja. Alhamdulillah para ulama sudah memudahkan. Alhamdulillah ustaz-ustaz kita telah memudahkan lagi dengan menerjemahkan. Alhamdulillah para pencetak orang-orang yang muhsinin mencetak dengan uangnya sehingga kita dapat merasakan. Tinggal beli. Jadi beliin baju baru, beliin juga buku baru yang bagus. Nah, ini baca deh. Tapi dibaca dulu, nanti jangan nggak dibaca. Nah, begitu ditanya, wallahu alam terus ya. Masih disampul. Dibaca dulu, dipelajari. Ya, yang jelas, yang ilmiah. Tanya dulu, maksudnya ini buku bagus enggak? Bagus, kasih. Sediakan sedikit kecil aja. Ya, oh bosan dengan itu. Ya dengan radio, bosan ya dengan ada sekarang TV-TV yang sunnah. Lengkapi karena ketidakmampuan kita. Diskusikan di ruang ketika makan, sempatkan makan bersama walaupun kita sibuk. Di situ ada dialog yang sehat ya antara anak, istri dan kita. Nah, di antara pahala yang akan didapat ya, tentunya kalau kita bahasanya mendulang itu biasanya pikirannya langsung emas. Ya kan, mendulang emas nih. Nah, bahwa itu kan semangat. Orang mencari emas itu rela susah. Menggali sekian tanah bertumpuk cuma dapat segini. Ya, tapi emas. Ya, ukolarnya apanya ada yang di padang pasir, ada yang di sungai apa ini itu lama. Bawa bekal yang banyak. Meninggalkan keluarga, para penambang emas tuh nggak lengkap kadang-kadang sendiri, mau bawa anak istri mertua kagak nyari-nyari nanti ya itu jauh, meninggalkan kadang-kadang 3 bulan sanggup, kenapa? Mendulang emas. Nah kita ini bukan ini ada rumah emas, ada mutiara yang menjadi ini, ada khema-khema yang dari lulu wa marjan, bukan sekedar emas, udah jelas kalau emas piala-piala. Makanya kita walaupun sekaya apapun nggak boleh pakai piring emas. Kenapa? Nanti sabar, nanti ada itu semua. Ya, mau minum khamar pakai botol emas boleh nanti, botolnya emas. Ya, piala-piala emas. Pas tersenyum giginya emas semua. Ya, tapi nanti jangan sekarang. Jadi kita mendulang emas nanti, ya, dengan mendidik. Dengan segala cara yang disahkan oleh syariat. Gak ada alasan saya nggak paham pak agama, itu hanya urusan ustadz. Saya dari kecil dari itu sekolahnya umum terus. Jadi kayaknya nggak ada bakat untuk menasehati, untuk mendidik. Tidak, ya tidak. Agama ini bukan hanya untuk para ustadz, para santri, kiai, bukan. Untuk Al-Quran ini untuk linnas. Dan keluarga kita tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab ustadz kita. Ya, istri suruh nanya terus sama ustadz, lama-lama dia senengin ustadznya. Ya, bang sampai sini aja kayaknya saya cocokkan sama ustadz itu ya. Musibah. Ya, jadi kita dengar dari ustadz, jangan nanya ustadz dulu, kayaknya abang tahu nih. Ya, mantap. Ya, gini deh, nasehatin. Anak-anaknya juga begitu. Jadi cara yang terbaik lah supaya dekat, supaya kita juga dapat mendulang pahala. Salah satunya tadi ya, 3 itu. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Apa yang kita keluarkan untuk anak istri kita, yang kita orientasikan untuk kehidupan akhirat, akan kita dapatkan terus mengalir. Perlengkapan sholat dia, perlengkapan ngaji dia, dan seterusnya. Ya, buku-buku yang kita belikan, sampai makanan, terus. Begitu juga ilmu yang bermanfaat kita ajarkan, itu akan terus walaupun kita sudah dikubur. Dan waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Dalam riwayat yang sahih ya, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah dalam Sahih Jami, inna ar-rajul la turfa'u darajatu fil jannah fayaqulu anna hadza fayuqal bistighfari waladuka laka. Seorang heran, terkejut, posisinya tinggi di jannah, padahal kalau dia mengingat amalannya bersahaja atau sederhana sekali amalannya, nggak pantas menduduki jannah yang tinggi. Kemudian dikatakan
Dan dia heran, apa ini kok sampai begini mewahnya, tingginya di jannah. Maka dikatakan, inilah karena anak kamu yang selalu memintakan ampun kepada Allah untuk kamu. Ya, dan di dalam kisah-kisah tentunya banyak yang nggak mungkin kita baca semua, di antaranya dalam surat Al-Kahfi. Walaupun kalau kita mendidik merubah diri kita untuk menjadi orang yang soleh, kita niatkan untuk diri kita dan untuk menyelamatkan anak istri kita, seandainya ketika di dunia belum sampai perubahan itu, mudah-mudahan ketika kita wafat mereka akan mendapatkannya. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi, dua orang yang suami istri yang soleh dan soleha meninggal. Allah jaga wasiatnya atau warisnya itu yang tersimpan di dinding yang mau roboh melalui perantara orang soleh yang membetulkannya. Itu bisa dibaca. Artinya kesolehan kita bisa terus ada asarnya, ada efeknya walaupun kita sudah wafat. Maka kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di dalam Syarah Ushulus Tsalatsa, jangan pernah merasa putus asa di dalam mendakwah. Bisa jadi hasilnya setelah orang yang mendakwahkan itu, yang mendidik itu meninggal. Bisa aja seorang orang tua mengajak susahnya, bagaimana susah seorang suami mengajak istrinya, begitu susahnya mengajak anaknya juga, apalagi sampai dia mati bersendirian dengan sunnah. Bisa jadi Allah beri hidayah setelah wafatnya. Ini juga suatu keberhasilan. Ini kadang-kadang kita istijal. Istijal itu apa ya? Maunya bersegera, maunya hasilnya kelihatan, dia rasakan. Ya, Allah tuh ditarget sama dia. Ya pokoknya kira-kira 3 tahun lagi saya harap istri anak saya udah berubah. Nah, pakai target 3 tahun, ada yang 3 hari. Masya Allah, ada yang 3 jam. Ya, ini dari mana target-target seperti ini? Kita hasilnya itu Allah, yang kita dituntut terus, ya, yang kita dituntut untuk menyelamatkan diri kita dan mereka. Makanya pertama diri kita dulu, karena tidak ada perubahan suatu rumah tangga kecuali yang merubah dulu orang-orangnya, terutama kepala keluarganya. Begitu juga sampai negara, masyarakatnya dulu berubah, barulah terjadi negara yang berubah. Karena ini berdasarkan firman Allah dalam surat Tahrim yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaru 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, dan padanya ada malaikat yang menjaga, ghiladun, ya, yang keras, syidad, yang tegas dan keras, la ya'sunallaha ma amarohum, yang enggak pernah maksiat kepada Allah dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itulah malaikat. Lain dengan kita kadang maksiat, kadang taat, dan kita berjalan di antara dua lembah, antara ketaatan dan kemaksiatan. Begitu juga anak dan istri kita. Maka selalulah memerintahkan, mendidik, jangan pernah putus asa, sebagaimana kita nggak pernah putus asa tentang dunia kita. Ada orang jualan, ya, gagal, anak istrinya tetap perlu makan, masa dia putus asa? Dia akan cari jalan lain. Oh, jualan ini enggak, jualan ini. Kerja di sini enggak mencukupkan, ya, anak 12, gaji sebulan 2 juta. Ya, itu pening, cari lagi yang lain, tambah dengan dagang, dengan apa, bisnis. Ya kan, bisnis sekarang enggak harus keluar. Ya, bisa dengan online, ya kan? Ya, begitu. Cuman jangan di waktu kerja. Ya, jangan korupsi waktu juga. Nah, artinya dalam urusan dunia banyak jalan. Makanya ada istilah apa? Banyak jalan menuju Roma. Artinya orang nggak akan putus asa itu untuk ke arah Roma. Ya, bukan Roma Irama, bukan. Ya, Roma. Ya.
Artinya orang itu cerdas banget masalah dunia. Ya, orang yang anggap dibuang sampah, bagi orang sampah, bagi orang lain rezeki. Kenapa? Tuntutan. Saya sih kuat lapar, tapi anak istri saya. Ya kan begitu, biasa itu. Ya, seorang suami saking gagahnya, saya 3 hari nggak makan, insya Allah kuat. Tapi anak istri saya nggak kuat kalau melihat mereka lapar. Nah begitulah semangat dunia. Sekarang kita pindah lebih lagi dengan untuk semangat untuk kehidupan mendulang pahala di jannah untuk kita dan anak istri kita. Maka dalam surat Thaha ayat 132 Allah perintahkan kita untuk memerintahkan keluarga kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Coba perhatikan ayat ini, subhanallah. Perintahkanlah keluarga kamu. Yang pertama adalah sholat. Setelah tauhid, sholat. Dengan memerintahkan dan mengerjakan amalnya kepada kita, pahalanya kepada kita. Selama mereka mengerjakan 5 waktu, kita mendapatkannya. Ya, maka perintahkan aja, cerewet dalam hal ini. Sholat, sholat, istri, anak, istri, keluarga. Wastabir 'alaiha, dan selalu konsisten atasnya. Ya, artinya jangan kadang lagi nyolot, lagi merintah, kalau lagi enggak, dan sabar juga di dalamnya. La nas'aluka rizqan, kami enggak memerintahkan kamu memberi rezeki kepada mereka. Coba. Itu rezeki itu urusan Allah. Sebetulnya kita enggak disuruh. Wajib itu enggak. Kenapa? Coba aja misalnya seorang itu meninggalkan keluarganya karena putus asa. Allah akan beri rezeki dari cara lain, bukan dari cara kita. Ya buktinya suami istri ada yang cerai, ya maaf ya. Ya jandanya nggak langsung pada mati, itu anak-anak wah mati dah, lepas ini. Ya bisa aja yang cerai, malah suaminya yang miskin, istrinya tambah kaya sama anak-anaknya. Usahanya rupa selama ini yang mengganjal usaha kita nih bapak kita ya. Makanya bangkrut, terserah nggak ada dia, alhamdulillah makmur dari Allah. Maka kata Allah, kami nggak mengharap kamu memberi rezeki kepada mereka. Ya, ini contoh aja. Ya, tapi Allah memerintahkan kita dan Allah lah yang memberi rezeki. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Herannya yang sudah dijamin kita khawatir. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami dalam surat lain, dalam surat Al-Isra, dalam surat Al-An'am 151, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka, anak istri kamu. Sudah dijamin masih khawatirnya kayak gitu. Pagi pulang pagi. Ya, sampai nggak bisa mendidik anak istri. Alasan kan Allah juga Maha tahu kami udah capek. Kaum bapak ini udah capek, lelah. Ya, sampai nggak bisa mendidik lagi. Sekarang kita boleh nggak mendidik anak istri kita dengan syarat harus lebih sibuk daripada Nabi Muhammad SAW. Ada di sini yang lebih sibuk dari Nabi? Coba angkat tangan. Ya, enggak ada. Jadi boleh dengan syarat kesibukannya harus lebih dari kesibukan Nabi. Nabi yang sekian sibuknya itu menerima wahyu, menyampaikan wahyu, menerangkan wahyu, membuka majelis taklim, memimpin jihad, memimpin masyarakat, masih sempat mendidik anak istri. Memimpin rapat dengan para sahabat, musyawarah dan seterusnya. Masih sempat mendidik anak istrinya. Makanya istri-istrinya menjadi solehah. Anak-anaknya, cucunya, bahkan sampai cucunya Hasan, Husain, siapa yang gak kenal? Radhiyallahu anhuma. Didikan siapa? Didikan kakeknya. Masih sempat didik cucu. Jadi kita boleh, alasan dengan syarat harus lebih sibuk daripada Nabi. Kalau tidak lebih sibuk, wajib. Ya, karena itu kita sedang mendulang pahala. Mendulang butiran-butiran pahala yang akan dirubah oleh Allah menjadi mutiara yang bisa menjadi tempat tinggal.
lu'lu' wal marjan, istana, sungai madu, sungai khamar, sungai air tawar, sungai susu. Ya, di sini kalau kita bikin kolam, ya paling airnya itunya aja, nggak ada 4 kolam sungai yang satu madu, nggak ada. Air tawar aja disaring mulu, bekas, nggak ada yang langsung mengalir dibuang, nggak. Hemat, ya. Itu istana, kerikilnya apa di sini? Batu koral, ya paling batu-batu begitu, nggak ada. Orang buka istana, kerikilnya tuh dari berlian, dari apa istilahnya mutiara, nggak ada, sebentar itu kalau buka. Ya, orang yang di brankas aja dibongkar. Ya, pencurian apa itu, apalagi yang di taman. Ya, nah begitu. Jadi kita perintahkan keluarga kita. Ya, karena apa? Karena kita bertanggung jawab sebagaimana hadits muttafaqun alaih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ini penting. Tiap kamu adalah pengembala dan pemimpin, dan tiap kamu akan ditanya apa yang kamu gembala atau apa yang kamu pimpin. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang imam juga pengembala dan pemimpin bagi apa yang dia gembala atau yang dia pimpin. War rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki juga pemimpin, pengembala atas keluarganya. Maka dia akan ditanya, ya, tentang apa yang dia didik. Jadi jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa lelah, ya, jangan pernah berputus asa di dalam kita mendidik keluarga kita. Karena apa? Aset kekayaan yang untuk kita juga, bukan untuk orang lain. Kalau anak istri kita menjadi solehah, seandainya kita memiliki seluruh dunia ini masih kalah dengan istri yang solehah. Ad-dunya mata'un, dunia ini seluruhnya adalah kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah, dan sebaik-baik kenikmatan, keindahan adalah wanita yang solehah. Mungkin ketika kita sunting menjadi istri kita mungkin masih orang biasa, yang awam, ya, yang tidak mengetahui hijab dan seterusnya. Tapi karena bersama kita pelan-pelan dia menjadi wanita yang solehah, maka andilnya dunia akhirat. Di dunia kita akan mendapatkan lebih daripada dunia, lebih daripada dunia. Dan ini sering diberi contoh oleh para ulama. Bayangkan seorang mendapatkan seluruh dunia ini, tapi istri pendamping dekatnya menyakitinya atau tidak taat dan seterusnya, itu bisa habis. Yang nggak beriman habisnya ke dukun. Bah, ini supaya istrinya tunduk, ini kasih ini dukun yang ini, ya, yang kaya. Akhirnya transfer semua tuh. Jadi ATM-nya dukun dia. Ya, coba kirim, saya mau ini nih supaya tunduk malam ini. Ya, kirim. Berapa Pak Dukun? 1 M. Oke, 1 M untuk menaklukkan hati seorang istri. Itu yang nggak bertauhid itu. Seandainya dia bertauhid, capek doanya untuk istri terus. Perubahan istri, pada program banyak. Ya, naik kerja apa tingkat dulu ini enggak keganjal itu. Karena apa? Hampa yang dia miliki tidak dia dapat nikmati karena pendamping yang terdekat enggak solehah. Orang mendapat istri yang solehah ini tercukupi, ya, walaupun pas-pasan hidupnya, ya, pas mau naik mobil ada mobil, ya, gitu. Mau ini bisa ngegaji sopir, pas-pasan itu, ya. Punya sopir, punya pembantu. Taruhlah nggak punya itu semua. Coba lihat itu kemesraan, ya. Saya pernah lihat seorang suami istri begitu mesranya. Si suaminya dorong gerobak, istrinya naik gerobak, nunggu sampah, mesra. Ya, usapin lapnya, dilapin suaminya itu, sama si istri keringatnya itu. Modal gerobak, ya, tapi suami istri bisa harmonis. Ya, dan saya pernah lihat juga, pernah langsung ketemu. Ada ketika saya panggil itu tukang gerobak, cepet-cepet dia.
Pak, saya harus cepat nih Pak. Kenapa? Tenang aja. Enggak, ini dari jam pagi sampai 12 itu untuk istri saya yang pertama. Dari yang jam 12 ke atas itu untuk yang kedua. Oh, Kang Gerobak istrinya 2. Mantap. Kalah ini ya. Tawakal. Ya, coba cepat dia. Karena planningnya ada jam-jamnya. Nah, ini udah rezeki yang pertama, dia harus cepat supaya yang kedua juga dapat. Ya, itu kecintaan. Jadi nggak ada, bukanlah harta atau dunia itu kenikmatan sesungguhnya yang Allah katakan melalui lisan nabinya, almar'atu sholihah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya, karena dunia seisinya itu akan habis. Seorang untuk mendidik agar istrinya itu menjadi solehah, yaitu dekat dengannya. Dan sebaliknya, dengan kesederhanaan atau dengan kesolehah, istri yang soleha, dunia akan biasa dia raih dengan kerjasama yang baik dan seterusnya. Tentunya waktu yang terbatas ini tidak mungkin semuanya, kita hanya mungkin debu-debunya aja yang kita bahas dari sekian keluasan Islam yang berkaitan tentang bagaimana mendulang pahala dalam mendidik keluarga. Wallahu a'lam. Mungkin ada satu pertanyaan, silahkan. Kalau enggak kita langsung tutup. Ya. Ya, silakan Pak. Satu aja ya. Pertanyaan cuma satu Pak. Ya. Siapa itu Ibnu Jauzi? Ibnu Jauzi. Ya. Kalau Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, kalau Ibnu Jauzi. Ya, Abu Faras Ibnu Jauzi. Ya, beliau penulis kitab Talbisul Iblis salah satunya, dan kitab-kitab yang beliau Ahlus Sunnah. Ulama Ahlussunnah yang menjadi rujukan juga para Ahlussunnah. Bedakan antara Ibnu Qayyim Az-Jauziyah dengan Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.